Halo semuanya, selamat pagi buat ibu dosen dan selamat pagi buat kita semuanya. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Lorenza Siburian dengan NPM 210-242. Nah di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa yang merupakan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Chani Laurencianturi, SPD, MPD. Teman-teman, di dalam pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat sebuah desain pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Nah, pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu, kegiatan pembelajaran ini akan bermuara pada dua pokok. Yang pertama yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui belajar. Nah, yang kedua yaitu bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Nah, dengan demikian, makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengondisikan seseorang untuk belajar. Nah, kemudian teman-teman, untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran ini, kita harus dapat mendorong pengembangan potensi secara komprehensif terhadap siswa. Maka, guru harus memiliki wawasan dan kerangka pikir yang holistik tentang pembelajaran. Karena itu, pembelajaran harus mampu mendorong tumbuhnya keaktifan dan kreativitas optimal dari setiap siswa. Nah, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Nah, dalam hal ini, peserta didik didorong untuk aktif meningkatkan pemahaman atas konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian, peningkatan pemahaman peserta didik terhadap konsep atau teori tertentu dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran dengan berbagai karakteristik. Itu menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana pada tahun 2010 halaman 62. Nah, mengacu pada teori konstruktivistik ada 7. Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik diberi peluang besar untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga yaitu berbagai pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai dan sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik didorong untuk mampu menemukan berbagai kemungkinan dan mensintesiskan secara terintegrasi. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian atau inquiry yang lebih alami. Yang keenam yaitu proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik diharapkan ke dalam pengalaman nyata. Nah, selain itu, ada juga menurut Bonwell, karakteristik pembelajaran aktif ialah yang pertama yaitu proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu siswa tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran ditekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis dan melakukan berbagai evaluasi. Yang kelima yaitu adanya umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Nah,
Aktivitas yang diberikan kepada peserta didik ini dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam peserta didik, baik itu potensi intelektual atau kognitif maupun potensi sikap atau afektif dan maupun keterampilan atau psikomotorik terhadap siswa tersebut. Nah, aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktivitas fisik dan yang kedua aktivitas psikis. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, sedangkan aktivitas psikis adalah kegiatan daya jiwa. Nah, teman-teman, ada juga pandangan menurut Paul B. Dietrich yang dikutip oleh Sardiman pada tahun 2011. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas rohani. Ada 8. Yang pertama yaitu visual activities, yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu listening activities, yaitu mendengarkan, uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang keempat yaitu writing activities, yaitu menulis cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin, dan sebagainya. Yang kelima yaitu drawing activities, yaitu berupa menggambar, membuat grafik, membuat peta, membuat diagram, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu motor activities, yaitu melakukan percobaan, melakukan konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh yaitu mental activities, yaitu menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu emotional activities, yaitu menaruh minat, merasa bosan atau gembira, berani, tenang, gugup, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, di dalam hal ini, peserta didik sudah mendapat ruang dan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, melalui berbagai aktivitas, baik di luar maupun di dalam sekolah. Aktivitas belajar peserta didik harus meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis, sehingga pembelajaran yang diarahkan bukan hanya untuk membangun ranah intelektual peserta didik saja, tetapi juga membangun ranah afektif dan ranah psikomotorik terhadap peserta didik maupun siswa tersebut. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.